adalah gugus fungsional kecil dari suatu makhluk hidup, menggambarkan itu. Nah, sel ini mulai berkembang bersamaan dengan diketemukannya mikroskop oleh begitu sekitar abad ke-17-an, 1800. Ya. Jadi ditemukan itu sel pertama kali. Nah, ini yang saya bilang tadi, jadi hampir semua makhluk hidup itu tersusun dari sel. Jadi kalau kita ini primata, sapi itu, Pak Hol itu yang agak nganggur, tadi ngitung itu sekitar 5 triliunan. Itu kemeriah, Anda bisa bayangkan kan di tubuh Anda itu 5 triliun sel yang semua berkoordinasi. Jadi memang hidup ini berbeda-beda gitu. Jadi tidak bisa, kalau sekarang ada orang yang ingin menghomogenkan kita itu rasanya sih sulit. Karena itu menurut saya mengingkari takdir, mengingkari. Jadi Tuhan itu ingin membuat kita itu memang dari sesuatu yang berbeda-beda sehingga menjadi harmoni ketika kita punya sel kulit, punya sel mata, sel telinga gitu itu, maka ketika itu menyatu ya menjadi seperti Anda itu ganteng-ganteng, ayu-ayu. Bayangkan kalau kita ini hidup homogen, Anda itu sel kulit, jadi kayak rambak, tutup. Jadi nek kuliah ditumpuk-tumpuk, kan pelek kan. Jadi makanya kalau ada sekarang orang yang ngomong hubungkan, wah satu ini, nggak akan bisa dan akan merusak harmoni. Jadi memang kita ini berbeda, jadi karena secara fisiologis normal berbeda, dan itu harus kita terima. Jadi nanti kalau Anda punya pasangan ya gitu, terima kekurangannya. Jadi setiap manusia seperti tadi kan, yang punya kalau dia punya kekurangan banyak, nanti punya kelebihannya ya banyak. Itu normal. Itu seimbang. Kalau kelebihannya kekurangannya banyak tetapi kelebihannya sedikit, berarti patologis, itu yang harus diperbaiki. Dicari keseimbangannya. Jadi itu ya normal. Jadi gugus fungsional terkecil adalah dari makhluk hidup itu adalah sel. Nah, kemudian biasanya sel itu selalu supaya dia tetap hidup dilingkupi oleh suatu membran, suatu lapisan membran. Ada menyebutkan membran sel, ada menyebutkan membran plasma. Plasma itu cairan. Kenapa disebut membran plasma? Itu dunia itu pertama kali adalah air, kemudian seperti yang Maha Kuasa itu mengambil sekantong air itu kemudian pindah ke daratan. Nah, ketika kantong itu di dalamnya ada ikan-ikannya, itu namanya nanti organela. Nah, cairan itu dinamakan sitosul atau sitoplasma. Sito itu sel, solusio itu cairan. Sitosel, plasma itu juga cairan. Jadi cairan di dalam membran sel itu adalah cairan sel yang dibatasi oleh membran sel itu adalah sitoplasma. Nah, kemudian di dalam sitoplasma tadi ada organela. Jadi sama seperti organ tubuh kita. Supaya fungsi dari organela ini adalah menjaga agar sel itu tetap hidup. Jadi kalau tetap hidup ya seperti kita, ada yang fungsinya untuk membentuk energi, ada fungsinya untuk pertahanan, ada fungsinya untuk sintesis, membentuk bahan-bahan yang kita perlukan, ada yang membentuk fungsi pertahanan, ada fungsi pernafasan, gitu ya. Itu namanya organela. Nah, semua sel itu mengandung kromosom atau gen, cetak biru. Namanya kalau Anda gambar di YouTube, di TV-TV itu adalah double helix seperti anak tangga yang terpilih, deoksiribonukleik acid. Jadi itu tersusun oleh protein asam amino, jentrek itu. Nah ini sekarang berkembang pesat keilmuan tentang DNA ini. Jadi kalau Anda sekarang lagi ini sekarang kita pemerintah membuat vaksin tentang dari virus, itu adalah bagian dari virus itu. Jadi virus itu ada dua jenis, yang DNA tersusun oleh DNA, jadi double helix. Ada yang satu untai saja namanya virus RNA. Nah, kebetulan yang sekarang jadi pandemi ini adalah virus RNA. Satu untai saja. Nah, kenapa
dia bisa cepat berubah mutasi itu salah satunya karena dia satu untai. Jadi kalau susunan ini, jadi kalau Anda misalnya Anda ini punya dari bapak ibu yang sama tetapi punya saudara 10 gitu, itu memang secara teoritis mewarisi 23 kromosom dari orang tua perempuan, 23 kromosom laki-laki. Tetapi kalau susunannya berbeda, itu menyebabkan zat itu berbeda. Jangankan susunannya, proteinnya. Salah satu gugusnya, kalau nanti Anda di biokimia atau dulu di SMAF, itu ada pelajaran kimia, misalnya gugus OH-nya yang satu ke kanan, yang satu ke kiri, itu sifatnya berbeda sudah, jauh. Makanya kan orang selalu bilang, lah iya itu bapak ibu kiai, wapi alim ulama, terus anaknya ono sing maling, ono sing alim, ono sing bodoh, ono sing pinter, lah itu karena ditentukan itu sifat. Nah itu bisa kita rekayasa, sekarang ada ilmunya. Dan itu mudah, di Universitas Erlangga banyak ahlinya. Di kedokteran hewan itu banyak ahlinya. Ya. Bisa kita rekayasa, misalnya gambarannya gini, ini ada sapi yang sapi perah yang produksi susunya sedikit, terus ada satu lagi sapi perah yang produksinya besar. Nah, bagaimana membuat ini supaya bagus? Itu bisa kita rekayasa. Jadi kita ambil selnya gitu, kita potong pada susunan asam amino yang menyebabkan produksi susu itu banyak, kemudian kita tempelkan pada yang sel yang sapinya susunya rendah tadi yang kita potong, kita tempelkan ke sana. Itu namanya rekayasa genetika. Sampai segitu. Dan itu bisa dilakukan di UNER. Jadi maksud saya, kenapa ini saya terangkan di awal, sekarang mulai setting lagi tentang cita-cita. Jadi cita-cita itu kan memori, seperti yang saya nanti cerita, karena minggu depan itu tentang potensialisasi. Jadi jangan hanya sekarang, saya kenapa kamu nanti kalau udah Bapak, kenapa Nduk kok sekolah kedokteran? Itu Pak, nah aku lulus, itu aku belajar tentang cara menggemukkan sapi. Kok jenengan cek ngerti sapine awake dhewe iku cek carane gemuk ya apa? Peduse awake dhewe cek gemuk, wis gak usum gitu. Kalau hanya itu tujuan Anda, lebih baik Anda nggak usah sekolah. Kan sekarang mahal Anda meninggalkan kampung halaman, meninggalkan orang tua, terus biayanya mahal. Kuliah sekarang termasuk mahal menurut saya daripada zaman saya. Saya dulu saya biayai dengan beasiswa saja cukup juga. Gratis, terus dapat beasiswa saya dibayari negara. Kalau hanya tujuannya itu toh, kalau hanya tujuannya itu toh, Anda bilang sama orang tua, nggak usah, nggak kuliah Pak. Bayangkan kalau saya ini seperti kuliah, tapi tujuan saya adalah bagaimana menggemukkan kambing gitu. Jadi pajeki aja orang tua. Kalau sekarang misalnya satu semester Anda bayar berapa? Habis kosan anggaplah 10 juta gitu ya. Wes kalau sekarang lulus sampai di dokter hewan 5 tahun ya sudah 10 juta kali 10 pada satu semester 10 itu 10 kan berarti 100 juta. Kalau itu Anda belikan kambing sekarang kaya. Nek cara menggemukkan tuh gampang kan. Terus pokoknya ngaritno super sing wapi, pakan ono sing lemu ya kok. Suntikan vitamin ya lemu wis gak mungkin. Apalagi kalau Anda berikan ayam, kemeriah kan 1 juta itu ya wangel halaman sak piro iso dadi 1 juta PT cilik-cilik. Wangel wis nyimpen ini kon. Ya. Jadi kalau tujuannya itu enggak usah kuliah sekarang. Eman-eman lebih baik di rumah nunggu orang tua, berbakti pada orang tua kan kaya ya kan. Kalau belikan sapi pedet sekarang yang murah-murah misalnya, apalagi sekarang PMK ini mulut dan kuku terus Anda obati dengan yang sekarang Anda belajar ekoenzim, Anda belajar dari YouTube cukup. Tapi tidak cukup kalau Anda sekarang di kedokteran hewan belajar tentang itu. Menurut saya, keilmuan ke depan ini akan semakin maju. Jadi misalnya nanti Anda akan menghadapi apa yang dinamakan stem cell. Itu ahlinya di kita. Sebenarnya di Indonesia itu kita ahlinya stem cell. Kalau Anda pernah dengar namanya Profesor Fedik Abdul Rantam yang sekarang salah satu punggawa vaksin merah putih itu dokter hewan. Itu ada di Anda, di sekitar Anda. Sekarang mumpung belum pensiun, Anda belajar sana. Kalau Anda sekarang tahu tentang namanya Profesor Nidom, penemu vaksin H5N1 pada manusia, vaksin flu burung pada manusia. Itu
ada di sekitar Anda, dosen Anda itu dosen biokimia, Profedik itu dosen virologi. Nanti kalau Anda belajar tentang sistem pembuluh darah itu ada Profesor Si Agus Sudarwo itu lulusan Jepang, Profedik lulusan Jerman. Prof. Nidom disertasinya dari Universitas Tokyo, belajar dari salah satu ahli virus flu burung dunia, Profesor Kawaoka itu kalau Anda buka di jurnal itu ketik aja Kawaoka gitu, Profesor Kawaoka itu risetnya banyak tentang H5N1. Salah satu itu termasuk penemu tentang reverse genetik. Jadi sekarang itu sudah berkembang. Tadi kalau saya bilang tadi seperti DNA itu bisa dipotong, sekarang namanya reverse genetik. Jadi virus itu kan kecil toh ya. Jadi misalnya sekarang Anda nanti kalau belajar virus RNA itu yang seperti hanya satu untetok ususan asam amino itu, misalnya sekarang ada virus H5N1, virus flu burung itu sekarang bisa kita buat. Jadi makanya sekarang kan ada rumor, jangan-jangan sekarang pandemi ini virusnya COVID-nya ini buatan, memang ada kemungkinan ada, bisa dibuat dan itu mudah, UNER bisa itu, Profesor Nidom bisa itu, ahlinya reverse genetik. Jadi dan sudah berhasil menghasilkan dokter. Jadi nanti kalau kan Anda pernah ke Fakultas Kedokteran, salah satu staf pengajarnya itu namanya Dr. Emma Kurnianingsih itu disertasinya itu. Tadi menggabungkan virus H5N1 itu dipotong pada protein tertentu, protein P. Jadi nanti kalau Anda belajar tentang virus itu ada protein P gitu dipotong, kemudian diberi protein P dari virus H1N1, virus influenza yang pertama kali muncul di Spanyol. Itu digandengkan di sana, tumbuh jadi virus baru. Itu reverse genetik. Jadi sekarang mulai gitu. Sudah begitu teknologinya itu. Dan itu bisa dilakukan di UNER, gampang itu rumahan. Tapi lebih gampang lagi di luar negeri. Jadi kita ini bukan berarti kalah tentang keilmuan, tapi kita itu kalahnya tentang perangkat lunak, tentang sistem. Jadi Dr. Emma itu 3 tahun ketika menyelesaikan itu menggabungkan virus H5N1 dan H1N1 itu di kita ketika dia mau menggabungkan terus mendatangkan zat itu datangnya 3 bulan, 4 bulan. Padahal sekarang kita menggabungkan gitu ya 4 bulan. Dan ini barang ini yang mau digabungkan sudah expired. Nanti datang zatnya ketahan di bea cukai expired. Gitu. Terus ada lagi datang tidak tahu cara penyimpanannya, ini harusnya ditaruh di minus 20, ternyata tidak ditaruh, tidak diberi dry ice, itu rusak. Sampai 3 tahun tidak selesai-selesai. Kemudian ya itu tadi saya bilang, dia bimbingannya Prof. Nidom, terus sudah kirim aja ke Jepang, ke Universitas Tokyo, bandingkan teknologi perangkat lunak Jepang dengan Indonesia. Di Jepang, Dr. Emma datang ke sana di Jepang, masih agak pagi, siangan gitu, dia langsung masuk lab, karena sudah diberitahu kan nanti Dr. Emma ini sama Prof. Nidom ke Profesor Kawaoka itu diberitahu akan mengajarkan ini, proposalnya sudah ada. Stepnya ini, ya sudah ke sini datang. Dr. Emma datang, dia nyiapkan alat, itu hanya 1 meja kecil saja labnya. Ya 1 meja lah, meja kecil, meja tamu itu, tapi agak lurus, ada kursinya 1. Terus Dr. Emma mengerjakan itu, nyampur bahannya itu hari ini, jadi dia tidak kembali ke hotel dulu, dia langsung ke lab. Terus kemudian dia tidak usah pergi dari meja labnya itu, dia menuliskan bahan yang akan dia butuhkan besok. Jadi apa ditulis di kertas kecil aja, tempelkan di mejanya. Kemudian ketika menyiapkan itu terus diinkubasi di inkubator gitu selnya oleh Dr. Emma. Dr. Emma pulang ke hotel. Jadi setelah menuliskan itu, jadi kita sore jam 9 malam gitu, dia pulang masuk hotel. Terus besok pagi dia ke lab jam 8 pagi. Bahan yang ditulis yang tadi malam ditulis itu pagi itu sudah ada di meja dia. Zatnya itu sudah ada. Itu Jepang. Bayangkan tidak sampai 1 hari. Termasuk bahan-bahan yang sulit lah, primer. Padahal di Indonesia itu ya datanya bisa 3 bulan sampai 1 tahun. Jepang tidak sampai 1 hari. Datang dan dia sudah di meja dia.
Sehingga ketika dia ke sana, ambil bahan yang kemarin diinkubasi, bahan itu dicampur-campur-campur, jadi termasuk menginsersi apa sel H1N1-nya ke plasmidnya itu, kemudian diinkubasi lagi, sampai jam 9 dia terus nulis bahan untuk besok pagi apa-apa, itu disimpan, diinkubasi lagi, kembali, besok bahan itu datang lagi, kemudian dia campur lagi, inkubasi, hari ketiga sore, jadi, gandeng sudah. Reverse genetik. Jadi bayangkan di Indonesia 3 tahun nggak selesai, bukan karena kepandaiannya, Dokter Emma itu bisa melakukan itu, bahkan Profesor Takada yang sekarang di Universitas Tokyo itu, salah satu ahli tentang Ebola itu menganggap bahwa Dokter Emma itu terampil. Sekarang staf biokimia Fakultas Kedokteran. 3 hari selesai Jepang. Timbul virus baru. Jadi itu sekarang. Jadi kalau sekarang ada rumor-rumor itu ya bisa saja. Itu mungkin dan teknologinya bisa kita lakukan dulu. Itu hanya kemauan saja sebenarnya. Jadi itu. Kemudian tentang stem cell nanti profetik. Jadi stem cell itu gambaran saja supaya keilmuannya. Jadi kalau sekarang Anda yang wanita itu nanti kalau sudah punya suami dan punya bayi, kalau di Indonesia itu kan ada ari-ari itu ya, plasenta dipotong terus biasanya dalamnya kan ada sel darahnya. Itu kumpulkan, jangan dibuang. Karena itu harta karun sebenarnya untuk anak Anda. Kumpulkan dalam satu tabung, terus simpan di tabung steril, simpan di minus 80. Di kulkas minus 80 sekarang banyak, itu simpan. Nah, nanti suatu ketika kalau bayi ini kecelakaan misalnya, atau menderita diabetes misalnya, sel pankreasnya rusak, Anda cukup mengambil ya 2-3 tetes, sedikit lah, tidak sampai 1 cc sel itu, Anda taruh di cawan Petri gitu, kemudian diberi zat tertentu, itu profedik ahlinya sebenarnya di Indonesia itu. Kita tuntun sel darah merah itu tadi menjadi sel beta pankreas. Sel pankreas, bisa. Kalau nanti Anda itu patah tulang, nanti sel darah itu kita taruh, kita beri tumbukan di cairan tertentu yang kita setting supaya tumbuh menjadi osteoblast, sel tulang. Cukup. Nah, itu nanti bagusnya stem cell itu kita masukkan lagi ke dalam tubuh, dia bisa homing. Jadi misalnya sel pankreas rusak di sekitar hati gitu ya, itu nanti homing di sana dia, terus tumbuh. Itu stem cell. Dan itu bisa kita lakukan. Jadi kalau Anda dengar beberapa waktu yang lalu misalnya Dr. Purwati dari Universitas Airlangga, Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga mendapatkan piagam muri karena dia menemukan 20 jenis stem cell baru. Dr. Purwati itu muridnya Profesor Fedik Abdul Rantam, dokter hewan. Termasuk sekarang yang kepala stem cell Universitas Dr. Sutomo, Dr. Ferdi itu ortopedi itu adalah murid dari Profesor Fedik Abdul Rantam. Jadi di tempat Anda itu sekarang ada orang-orang yang ahli. Tidak cukup Anda sekolah kedokteran hewan hanya wes cukup saya yang penting kulo lulus dokter hewan iso carane ngopeni PT, enggak cukup sekarang. Apalagi kalau untuk praktek sekarang sudah ada pet animal atau bayangkan yang hewan-hewan eksotik itu sekarang sudah aneh-aneh kan? Ada orang ngopeni kolomonggo. Zaman saya aja sudah ada yang aneh ngopeni kelabang sing sak jari itu. Enggak tahu oleh pelajaran nih kalau ada anatomi nih. Ono pasien kelabang sak jempol-jempol itu. Kalau jengking yang gede-gede itu sekarang lagi. Nah itu kalau Anda tidak belajar agak tekun tentang fisiologinya ya kita ketinggalan. Jadi sekarang keilmuannya seperti itu. Itu termasuk cloning. Jadi kita membuat nanti ke depan ini sudah mulai ada rumor itu. Jadi nanti ke depan kalau Anda ingin sel hati sapi, tidak perlu ngopeni sapinya, atusan untuk dibelai itu dijukui hati ini enggak. Singapura sudah mulai berjalan itu. Daging ayam itu ya seperti saya bilang tadi, cukup ambil beberapa sel otot mana, misalnya kita ingin mengembangkan tentang daging dada ayam gitu ya, ambil beberapa sel di dada ayam itu kemudian ditumbuhkan di gel aja, seperti jelly gitu, nanti akan tumbuh itu. Nah sekarang di Singapura lagi tinggal ngirisi nanti tentang kalau sel hati, tentang hati ya sel hati yang kita tumbuhkan.
Bisa itu, di Indonesia bisa. Cuma sekarang kan harga campuran gelnya itu untuk numbuhkan itu jauh lebih mahal kalau ngopeni sapinya. Tapi ke depan akan seperti itu. Dan itu yang seharusnya Anda kejar nanti kalau untuk itu. Itu sudah normal. Sekarang Singapura sudah pakai itu. Kalau Anda lihat apa daging ayam sintetis itu bukan maksudnya ya itu sel misalnya kita ingin sel dada apa daging dada ayam itu sel dada ayam aja ditumbuhkan terus diirisi gitu Anda butuh bintang kilo ya rasanya sama persis itu sistem cloning kita bisa melakukan itu dan sudah jadi industri rumahan. Jadi kalau Anda lihat sekarang kalau yang suka bunga di Batu itu kalau Anda lihat misalnya ada anggrek hitam itu bukan berarti anggrek hitam dari Papua dipetii terus apa anak-anak ditandur sisi-sisi enggak. Jadi cukup satu saja, kemudian ambil daun mudanya, ujung daun mudanya itu dicacah, kemudian ditanam pada tisu culture ya, gampangannya kayak jelly gitu, nanti akan tumbuh sama persis. Kalau yang rumahnya sekarang di Jember itu ada pusat riset kakao dan kopi, itu gitu, bukan berarti kopinya itu terus kopi terus di-steki, enggak sudah. Tentang tisu culture gitu. Jadi cukup pohonnya kita punya varietas unggul 2 atau 3, kemudian kita ambil daun mudanya, kita cacah, terus itu akan jadi anak-anak nanti kales namanya, itu yang jumlahnya berjutaan yang dijual dan sama persis. Makanya bisa diduga kalau ini ditanam dengan dipupuk jenis ini, maka dalam sekian tahun dia akan menghasilkan kopi varietas ini sekian ton. Itu bisa diduga karena sama persis. Keilmuannya sudah seperti itu. Angel ya bayangno ya. UNER iso itu. Ahlinya banyak. Tinggal Anda mau enggak mendekati orang-orang itu. Ada, di FKH ada ahli-ahli gitu. Dari Prof Edik itu ya sudah nasional. Kalau Prof Nidom Anda lihat itu nasional. Prof Si Agus Sujarwo itu kalau Anda ketik risetnya jurnalnya banyak sekali jurnal-jurnal luar. Jadi seperti itu. Rubah mindset Anda misalnya tentang hanya aku dokter hewan Pak. Sing penting kok iso ngobati tentang sapi, nggak cukup sekarang. Pulang saja ke rumah, pajaki orang tua Anda, beli sapi, terus Anda suntik-suntik cakar PDW, Anda lihat di YouTube cukup, nggak usah belajar dokter hewan. Dokter hewan sekarang keilmuannya seperti itu. Dan ke depan dunia akan seperti itu. Ya. Nah, di dalam sel itu ada yang namanya organela, yang menunjang untuk kehidupan sel. Jadi ini sudah Anda dapatkan mulai SD, sekarang pelajarannya sudah mulai SD ada. Jadi kita bahas satu persatu. Jadi inti itu ada beberapa jurnal atau beberapa literatur menyebutkan itu sebagai organela, ada yang tidak sebagai cetak biru. Itu saya pikir tidak terlalu penting. Jadi ada sel yang tidak berinti namanya prokaryotik dan ada sel yang berinti eukaryotik. Jadi kalau istilahnya iu itu normal. Eupnea pernapasan normal. Nah, ini kalau sel yang prokaryotik yang kita lihat di transmission electron microscope. Ini sebenarnya ada. Kita punya di Institute Tropical Disease di sebelahnya FKH itu. Kita punya alatnya namanya TEM ini, transmission. Cuma uang Indonesia kan ngono. Kalau ada rusak sedikit, itu biayanya jutaan, wis dipangkrakno sekarang jadi besi tua mungkin. Padahal alat ini penting supaya salah satu fungsinya supaya kita bisa melihat apakah sel ini buatan atau memang ciptaan alam. Itu bisa kita duga dari transmission elektron microscope sehingga lihat bentukannya kita bisa duga. Nah, ini bisa kelihatan intinya. Ini besarnya saya pikir tidak terlalu penting. Jadi kalau prokaryotik besarnya sel itu sekitar 1 sampai 10 mikron, eukaryotik 10 sampai 100 mikron. Kemudian seperti tadi sel itu dilingkupi oleh membran sel. Apa sih fungsi dari membran sel? Itu ada yang pertama dia proteksi. Melindungi sel itu dari serangan yang
merugikan. Jadi misalnya bakteri, virus itu, jadi pertama dia harus menghadapi membran sel. Tidak bisa masuk secara mudah kalau tidak ada sesuatu yang itu. Kemudian sebagai komunikasi antar sel itu. Di membran itu nanti ada bahan-bahan yang bisa untuk komunikasi. Kemudian untuk menghidupi itu dia masuk bahan itu selektif, jadi sesuai dengan sifat dari membran sel tersebut. Kemudian yang kelima fungsinya adalah untuk respon terhadap lingkungan. Jadi kalau lingkungannya berubah sel itu, maka dia melindungi sel itu. Kemudian rekognisi, dia mengingat sesuatu yang, jadi misalnya sel memori itu ya, di membran itu ada bagian-bagian yang bisa mengingat. Jadi kalau makanya vaksin ini sistemnya kan memori sel itu. Jadi dia dikenalkan pada kuman atau musuh yang sudah dilemahkan. Nah, ketika nanti ada musuh beneran itu datang, maka dia sudah punya senjatanya untuk menghadapi. Itu prinsip dasar dari vaksin. Nah, ini kalau membran ini kita lihat di mikroskop elektron, transmission mikroskop elektron, itu akan bentukannya seperti ini animasinya. Dia tersusun dari 2 lapis lemak. Ini dari 1 lapis lemak. Lipid, makanya namanya lipid bilayer. Lipid itu lemak, bi itu 2, layer itu lapisan. Nah, ini gambarnya lapisan lemak. Kemudian bagian lapisan lemak tadi ada bagian kepala dan bagian ekor. Bagian kepala itu yang atas ini sifatnya hidrofilik. Hidro air, filia itu suka. Jadi dia bisa menyatu dengan air. Saya agak jadi hati-hati nanti membaca literatur yang terjemahan bahasa Indonesia, karena terjemahannya kadang-kadang agak kurang pas menurut saya. Jadi seperti ini kan dulu di hidrofilia itu bisa menyatu dengan air itu kalau tidak salah diterjemahkan apa dulu? Di literatur itu mulai SMP saya diterjemahkan larut dalam air. Padahal nggak larut. Kalau larut itu kan kita masukkan gula, air itu bisa nyampur, itu larut. Padahal ini enggak, dia bisa, hidrofilia itu bisa berkomunikasi dengan air. Yang di tengah, yang ekor, itu sifatnya hidrofobik. Hidro itu air, fobia itu takut. Jadi dia tidak menyatu dengan air. Jadi ini lapisan ini lemak. Kemudian ada bagian yang besar-besar ini masih protein. Ada yang integral masuk ke dalam, ada yang perifer, nempel-nempel di perifer. Nanti ada fungsinya apa protein ini di membran sel. Seperti tadi, kenapa fungsi rekognisi itu ada, itu salah satunya adalah fungsi dari protein. Kemudian kalau ada yang heksagonal ini adalah karbohidrat. Sini. Nah, seperti saya bilang tadi, plasma membran itu tersusun oleh lipid bilayer. Lipid itu lemak di 2 layer lapisan. Bagian kepala itu polar. Polar itu bermuatan listrik. Sedangkan yang ekor non polar, tidak bermuatan listrik. Kemudian bagian kepala bersifat hidrofilia, hidrofilik. Bagian ekor bersifat hidrofobia. Sehingga karena sifat-sifat lapisan ini di layer itu, maka salah satu fungsi plasma membran tadi adalah selektif. Seperti tadi, bahan yang keluar masuk di sana tertentu sesuai dengan sifat dari membran sel. Nah, ini animasi yang lain, jadi sama. Kemudian bentuknya itu tidak kaku. Bentuk membran sel itu tidak kaku. Bentuknya adalah fluid mosaic design. Jadi seperti apa ya? Jelly itu loh, ginjur-ginjur gitu mengikuti permukaan itu. Nah, di sini banyak sekali penyusunnya selain tadi fosfolipid, itu di fosfolipid untuk merekatkan itu ada kolesterol. Ya, ini protein. Nah, protein di sini digambarkan lebih jelas, ada yang pakai terowongan, nanti ada beberapa fungsi protein. Ada karbohidrat. Jadi kalau sekarang
juga kita ini kan sering kali kalau ada istilah kolesterol, begini gak karu-karuan kan. Kolesterol, piro kolesterolmu 300, wong wis jane gak loro tapi ndrowedek ngono. Padahal secara fisiologis, secara normal kolesterol itu sangat dibutuhkan oleh membran sel. Gampangannya untuk merekatkan. Kalau kolesterolnya ini sedikit, maka membran sel ini akan rapuh. Rapuh artinya apa? Kalau ada bakteri, virus sedikit ya jebol, juga mati selnya. Ya, jadi kolesterol dalam jumlah yang cukup itu diperlukan oleh tubuh. Tetapi kalau berlebih, maka efek sampingnya yang muncul. Seperti yang tadi saya bilang, kalau terlalu banyak, maka ke sisi kanan, maka efek sampingnya. Kalau kurang, maka ya kurang, kekuatan dari membran sel ini adalah kurang. Itu apapun di dunia ini. Seperti itu. Nah, sekarang kita bahas tentang fungsi protein ini yang besar-besar ini. Jadi kalau molekulnya besar ini mesti protein ya. Seperti Anda gambarnya, Anda lihat ini ada yang bolong, ada yang ngumpul tapi dia menancap langsung, ada yang hanya di permukaan saja, ada yang di dalam itu. Apa sih fungsi dari protein ini bagi yang ada di membran sel? Yang pertama dia adalah sebagai transport. Jadi sebagai gate, gerbang atau channel, terowongan. Kemudian yang kedua, dia bersifat sebagai reseptor. Jadi Tuhan itu begitu bagusnya menciptakan itu setiap, terutama misalnya hormon gitu ya, itu khusus. Jadi hormon testosteron itu reseptornya khusus testosteron. Insulin ya reseptornya khusus. Itu nempel-nempel di membran sel. Kalau tidak ada reseptornya, seberapa banyak pun hormon itu ya tidak akan menimbulkan efek apapun terhadap sel itu. Ya. Yang terpenting adalah reseptor. Kemudian yang ketiga adalah enzim. Jadi nanti di biokimia Anda akan belajar tentang enzim banyak. Jadi adalah suatu protein yang fungsinya untuk membantu proses metabolisme di dalam tubuh. Itu protein. Kemudian sebagai sinyal transducer, jadi menghantarkan sinyal, menghantarkan peristiwa listrik. Jadi kalau ada ya seperti tadi untuk komunikasi antar sel. Kalau ini misalnya kena tusuk duri gitu, maka ada sinyal transducer di sana yang akan dijalarkan ke teman-temannya yang lain. Kemudian support, membantu sistem dari sel itu. Nah, ini beberapa gambarannya, bentuk animasinya. Jadi ada yang tadi transport itu dia berbentuk seperti terowongan, channel atau gate. Nanti gate itu biasanya buka tutup, biasanya seperti ini gate. Kemudian ada yang sebagai carrier, support tadi. Jadi carrier itu pembawa. Jadi misalnya glukosa itu baru bisa masuk ke dalam sel itu kalau dia punya glukosa transporter. Jadi itu protein. Kemudian bertindak sebagai enzim. Kemudian bertindak sebagai sinyal transducer. Sama ini juga. Atau bertindak sebagai reseptor. Seperti ini gitu. Sama animasi. Ini satu-satunya channel. Kemudian ini sebagai carrier, jadi pembawa, misalnya glukosa itu ada namanya glukosa transporter. Kemudian untuk mengingat sel rekognisi, jadi sel-sel memori itu bagian yang untuk mengenal ini reseptor. Kemudian enzim, sehingga ini. Nah, seperti tadi bahan-bahan yang masuk ke dalam sel membran itu namanya membran itu punya permeabilitas, jadi itu ya tentunya dipengaruhi oleh yang pertama misalnya karena tadi kepala ini bersifat polar ke listrik. Yang pertama adalah bahan kalau mengandung listrik, jadi listrik itu kalau muatannya sama kan dia tidak saling menolak ya, positif dengan menolak misalnya itu, jadi sesuai dengan sifat kelistrikan. Kemudian karena ini tadi lipid, maka air itu mestinya agak sulit masuk itu, tapi air itu masuk nanti melewati channel, jadi terowongan khusus nanti kalau Anda
belajar ada namanya aquaporin. Ini dulu ketika saya masih mahasiswa S2, saya berdebat keras baru jadi dosen itu dengan salah satu ahli fisiologi namanya Profesor Sukarman itu, staf pengajar di Fakultas Kedokteran itu, guru saya, pembimbing saya itu. Kalau Anda baca Guyton sampai sekarang pun, Guyton dan Hall itu dikatakan bahwa molekul air ini mudah masuk ke dalam sel ini karena dia molekulnya kecil, terus dia energi kinetiknya besar. Jadi seperti kalau kita menembakkan peluru gitu, bus ini misal. Nah, sejak dulu saya sudah tidak percaya ini. Wong ini loh lipid, minyak kan gitu loh. Lipid itu gampangnya minyak lah. Lemak itu kan minyak. Nah, minyak itu kalau dikuwocok ya memang mas, campur lah dengan air. Ini kan air. Kalau bayangkan di sini air, di sini air. Ya memang bisa nyampur, tapi kalau dia didiamkan ya tetap misal. Dulu berengkel-engkelan saya disuruh baca Guyton bolak-balik. Karena di Guyton ya gitu. Alasannya molekul air itu mudah masuk karena molekulnya kecil dan punya energi kinetik. Dan baru sekitar tahun 2000-an. Jadi dulu olah-olahan saya kalau tanya Prof. Karman itu, nah kalau air itu mudah masuk, Prof. Berarti kalau kita puasa itu, karena tubuh kita ini banyak airnya dan airnya kita karena puasa itu tidak kemasukan air, maka tubuh kita ya mimpes gitu, Prof. Dan nanti kalau kita minum banyak, 1 tong gitu, ya badan kita langsung gemuk. Kalau kita ingin gemuk, ya minum air aja, Prof. Muara Prof. Karman macam itu. Promotor saya S2 itu. Wow, baca Guytonnya gitu. Nah, baru tahun 2000-an diketemukan bahwa air ini mudah masuk ke dalam sel karena dia punya terowongan khusus seperti protein ini tadi, seperti koyo carrier ini tadi, seperti ini. Namanya aquaporin. Itulah yang menerangkan kenapa kalau kita minum 1 tong, badan kita tidak bengkak. Kelebihan air itu dikeluarkan karena kalau sudah cukup air itu untuk sel ini nutup ini aquaporin ini. Air tidak bisa masuk lagi seperti kedap. Nah, ini terjadi nanti di ginjal kerja dari hormon. Jadi itu. Nah itu kenapa fisiologi itu sampai sekarang berkembang karena molekulernya masih berkembang terus. Glukosa transporter itu dulu ya gitu. Dulu kan pengobatan kalau Anda lihat film Mr. Bean itu salah satu sequelnya itu ada dia ketika berdiri di tempat pemberhentian bis, terus ada orang itu, terus dia getaki gitu, dikageti sama wah gitu orangnya terus langsung semaput jatuh itu. Kemudian di sakunya itu biasanya penderita diabetes itu kalau dulu itu di sakunya mesti dia bawa insulin gitu yang ditaruh di spet insulin kecil, terus dituliskan ada saya ini penderita diabetes mellitus, kalau saya shock atau gitu itu suntikan insulin ini ke tubuh saya maka dia akan hadir. Dulu makanya dianggap kan insulin itu obatnya untuk diabetes maka disuntik-suntikkan gitu, tapi ternyata lama-lama setelah sering disuntikkan kok kesembuhannya atau perbaikan pasien ini tidak bagus. Ternyata baru tahun ya sekitar 2000-an ini ditemukan namanya glukosa transporter. Jadi ternyata glukosa itu bisa masuk ke dalam sel, dia ada yang membawa, namanya transporternya. Nah, kalau insulin itu terlalu banyak, maka ini menjadi tidak peka, tidak banyak menjadi aktif di membran sel. Itu keilmuannya, itu fisiologi makanya berkembang terus. Nah, ini bahan-bahan yang masuk. Kenapa nanti kalau nanti minggu depan pelajaran transport method, kenapa karbon dioksida dan oksigen itu mudah masuk ke dalam membran sel, ke dalam sel karena karbon dioksida itu larut dalam lemak. Makanya mudah ya. Glukosa kenapa bisa masuk itu karena meskipun molekulnya besar karena dia punya glukosa transporter. Protein bagaimana masuknya? Dia pakai channel-channel tadi, ada yang channel natrium, channel kalsium, ya. Jadi nanti di minggu depan itu belajar. Nah, kita bahas satu persatu. Nukleus. Jadi nukleus ini ada cetak biru. Kalau sel itu ingin sesuatu, misalnya untuk kehidupannya tidak, saya butuh hormon insulin. Itu cetak birunya, rumusnya, resepnya itu ada di nukleus yang perancang.
Insulin tersusun oleh asam amino sekian sekian sekian, itu nukleus. Ya. Fungsi nukleus. Dia punya pori-pori dan punya ribosomal RNA dia. Jadi cetak biru gitu, cetak cikal bakal gitu. Ini gambar transmission itu, jadi dia punya pori-pori. Transmission elektron mikroskopnya. Kemudian yang kedua, kalau kita ingin seperti tadi insulin, cetak birunya di inti. Nah, membentuknya di mana? Masaknya, sintesisnya di mana? Di namanya endoplasmik retikulum. Nah, endoplasmik retikulum itu ada dua jenis, yang kasar, granula atau raw, dan yang halus, smooth atau agranular. Kenapa bisa kasar? Karena permukaan endoplasmik retikulum yang kasar itu ada tempel-tempelannya protein, ribosom. Sehingga karena dia ada tempelannya protein, maka fungsi dari endoplasmik retikulum yang granular, yang kasar itu adalah mensintesis bahan-bahan yang cikal bakalnya atau bahannya dari protein. Jadi misalnya hormon, seperti tadi insulin itu hormon, enzim itu dibentuk di endoplasmik retikulum yang kasar. Sedangkan endoplasmik retikulum yang halus itu karena dia tidak punya protein, maka dia mensintesis bahan-bahan yang halus, misalnya lemak, steroid gitu ya, terus untuk proses detoksifikasi menggunakan racun-racun di dalam tubuh dan sebagainya. Nah, ini endoplasmik retikulum, ada yang kasar, ada yang halus. Kemudian ada yang namanya organela itu Golgi apparatus. Jadi kalau tadi di endoplasmik retikulum itu untuk membentuk, kemudian untuk membuat, kemudian di Golgi apparatus itu mengemas, membentuk. Jadi bahan ini kita pakai apa ya? Misalnya vesikel. Vesikel itu adalah kantong yang di dalamnya cairan. Gitu. Misalnya asetilkolin itu kita bentuk dalam vesikel. Itu yang membentuk Golgi apparatus. Oh, bahan ini bentuknya padat memanjang, itu Golgi apparatus. Jadi Golgi apparatus itu membentuk, memadatkan, membentuk, dan membawa bahan itu ke bagian mana. Ditaruh di mana. Misalnya nanti enzim lisosim itu karena enzim dia protein dibentuk oleh Golgi apparatus retikulum sarkoplasmik yang kasar, kemudian dibentuk dia. Oh, ini bentuknya vesikel-vesikel, bentuk seperti kantong tapi dalamnya ada cairannya. Terus diantarkan dia ke bagian organela yang namanya lisosom. Nanti ada itu. Ya, itu fungsi dari Golgi apparatus. Ini bentuknya Golgi apparatus itu. Nah, ini seperti yang saya bilang lisosom. Jadi lisosom itu adalah salah satu organela yang fungsinya untuk pertahanan. Karena dia mempunyai enzim lisosim yang sifatnya hidrolitik. Hidro itu air, lisis itu memecah. Jadi seperti tadi makhluk hidup itu kan sel itu paling banyak tersusun oleh sel. Air. Jadi kalau ada misalnya bakteri menyerang sel ini, maka kalau dipecah dia, airnya keluar, bakterinya itu, maka ya mati bakterinya. Itu fungsi dari lisosim, enzim lisosim dihasilkan oleh lisosomnya. Ini bentuknya jadi seperti vesikel atau cairan-cairan yang di dalamnya ada cairannya. Kemudian ada lagi yang namanya mitokondria. Jadi mitokondria itu adalah organela yang fungsinya menyediakan energi supaya sel itu bisa hidup terus-menerus. Seperti fungsi respirasi, seperti fungsi pernafasan, itu gunanya untuk menghasilkan energi. Goalnya mitokondria ini menghasilkan yang namanya ATP, adenosin trifosfat. Adenosin trifosfat itu ibaratnya seperti currency, mata uang. Kalau kita punya banyak ATP, apapun bisa kita lakukan. Bisa berlari tanpa lelah, bisa berpikir tanpa jeda kuat itu musisi-musisi itu dan sebagainya. Itu ATP itu dibentuk di mitokondria. Nanti akan diterangkan teori detailnya di biokimia. Sehingga
organela ini punya nama lain, namanya powerhouse, jadi rumah tenaga, rumah energi. Nah, itu. Nah, yang perlu saya ingatkan bahwa memang dulu kita ini kadang-kadang kan selalu dibatasi. Dulu guru saya SMP atau SMA, nggak tahu kalau sekarang sudah berubah. Itu bahan makanan selalu dibatasi untuk memudahkan, sebenarnya itu untuk memudahkan pemikiran kita sih. Misalnya glukosa atau karbohidrat fungsinya apa? Membentuk energi. Lemak untuk cadangan, protein untuk membangun. Betul, itu memang betul. Tetapi sebenarnya ketiga bahan makanan ini bisa dirubah menjadi energi. Jadi itulah kalau orang bilang, loh, kok manusia kutub itu tidak pernah makan nasi loh, tidak pernah makan gandum, jarang-jarang lah. Tapi kok bisa berburu ya, larinya kecepet ya, bisa membunuh beruang. Ya karena lemak itu bisa dirubah menjadi energi. Jadi kalau nanti Anda di biokimia itu ada istilah oksidasi beta. Dulu saya punya jembatan keledai itu kalau untuk memudahkan memori saya karena saya ini tidak seberapa pinter gitu, kan kalau karbohidrat itu susunannya molekulnya kan C karbon hidrogen oksigen gitu kan, CHO gitu kan. Nah, lemak itu biasanya CHO ada gugus hidroksilnya OH. Nah, kalau OH ini dipotong dia menjadi CHO, jadi karbohidrat yang bisa dirubah menjadi energi. Peristiwanya pembentukan energi itu kalau untuk lemak biasanya namanya oksidasi beta. Nanti akan Anda dapatkan di biokimia. Protein ya gitu, protein itu susunan molekulnya CHO, ada NH2, amin. Makanya kalau ada istilah deaminasi, gugus aminnya NH2-nya itu dipotong, dia menjadi CHO. Jadi bisa dirubah menjadi energi. Jadi prinsipnya semua bahan makanan bisa dirubah menjadi energi. Jadi kalau Anda makan daging, toh ya Anda tidak akan lemes. Anda bisa berlari-lari, bisa berpikir. Termasuk kebalikannya, saya ingin mengingatkan pada wanita itu. Aku nggak tahu mangan lemak loh, nggak tahu mangan daging-dagingan. Pangananku sayur, nasi toh. Tapi kok lemu ya wakku? Jadi tanya dulu. Lah nasimu sing mbok makan berapa? Rong wakul sedino ya padha ae. Jadi kan karbohidrat itu memang kalau dirubah jadi energi, kalau sudah cukup ya disimpan menjadi glikogen. Kalau sudah cukup disimpan jadi glikogen ya disimpan di lemak, di sel adipose. Jadi ada sistemnya itu. Jadi prinsip sebenarnya diet itu adalah kalau yang dikeluarkan itu lebih banyak daripada yang masuk, ya kurus dia. Kalau yang masuk dan yang keluar sama, ya tetap berat beratnya. Prinsipnya seperti itu. Kalau yang masuk lebih banyak daripada yang keluar, ya gemuk. Itu nanti ada ilmunya, nanti di metabolisme akan diterangkan oleh Prof. Amnar. Mudah itu. Ini mitokondria, tentunya seperti roti goreng ini, ada kristal-kristalnya, ya biasanya proses oksidasinya itu di sini. Nanti akan diterangkan di sini. Ada lagi sistem pertahanan di dalam organela yang buat pertahanan dari sel itu. Kalau lisosum gagal, itu ada namanya peroksisum. Itu dia menghasilkan enzim peroksidase. Jadi peroksid, jadi H2O2. Ini sekarang lagi in. Kalau Anda sekarang lagi baca itu, sekarang ada air yang bisa dirubah menjadi apa? Penggerak mobil. Itu adalah dari ini H2O2 ini. Ada sistemnya. Dan itu bisa ditemukan. Orang Indonesia itu pintar, jangan menganggap nggak pintar, cuma kemauannya. Ini sudah beberapa tahun yang lalu, saya kira-kira ya 7 atau 8 tahun yang lalu, ITS itu, mahasiswa ITS sudah menemukan prototipe untuk bahan selain apa itu energi nabati yang sekarang jadi masalah itu dari air. Jadi air bisa dirubah, ada mesinnya gitu. Sudah bisa prototipenya, mahasiswa ITS itu menang lomba internasional pada apa membuat bahan bakar selain dari bahan bakar nabati dari air. Ada itu, tapi Indonesia yang ngono, bangsane itu kan gak percaya. Sekarang kita kan rame-rame bingung kita. Listrik itu dulu kita mau pada waktu Pak Dahlan Iskan sudah buat kita prototipe mobil listrik, itu sudah dicoba Pak Dahlan Iskan ke Tawangmangu mobilnya itu. Yang sekarang penemunya jadi tersangka ternyata di biro gaib duit itu. Nah, sekarang kita bingung ada ketika Tesla membuat itu. Kita kumpul lagi gitu. Sebenarnya kita sudah punya. Cuma kita ini kan bangsa yang follower itu tadi. Vaksin itu ya bisa kita buat.
Kalau Anda pernah dengar rumor AstraZeneca itu di sana ada campur tangan beberapa orang Indonesia itu. Jadi AstraZeneca itu vaksin COVID itu lisensi untuk manufakturnya, jadi memperbanyaknya itu salah satunya orang Indonesia, perempuan. Terus yang membuat itu salah satunya saya dulu pernah di UNER, karena dia pegawai Bio Farma, terus mendapat beasiswa LPDP, dia di Oxford itu, belajar tentang vaksin itu, karena dia pegawai Bio Farma. Itu, siapa itu? Itu dulu pernah di UNER, kenal saya. Itu membuat. Jadi orang Indonesia bisa sebenarnya vaksin. Bio Farma itu membuat vaksin sejak zaman dulu, sampai sekarang membuat vaksin polio, dan zaman dulu, iso. Jadi kita mengekspor vaksin polio ke Afrika, ke seluruh dunia itu, Bio Farma itu di Bandung itu, kalau yang rumahnya orang di Bandung, Jalan Pastur itu, ada pabrik ya di situ buat. Bisa kita vaksin ya bisa. Cuma ya itu seperti itu tadi, kita ini senengnya follower gitu. Ketika ada menemukan yang teknologi yang baru nggak dikenal itu, wah kere-keran karepet dhewe. Misalnya seperti teknologi sel dendritik dari Dr. Terawan itu termasuk baru, tapi sebenarnya teknologinya sudah lama untuk menyembuhkan penyakit kanker. Kanker itu kan kalau dilawan di dalam tubuh sulit. Maka apa yang dilakukan? Sel itu dikeluarkan terus ditarungkan di luar, gampangannya gitu. Ditarungkan dengan sistem kekebalan tubuh kita di luar. Kalau di luar sistem kekebalan tubuh kita itu, sel kekebalan tubuh itu sudah kuat, maka dia dimasukkan lagi bisa tarung. Nah itu sekarang dipakai untuk COVID. Wah, ini wis ngomongnya karu-karuan. Nah sekarang kita kewalaan, vaksin sudah impor, ternyata COVID-nya bermutasi terus. Kelihatannya jadi dulu yang untuk Delta itu kelihatannya kurang cocok untuk sekarang yang COVID. Sehingga Anda lihat sekarang pasasenya itu sampai 4 kali. Karena ya begitu sistem itu. Di samping memang COVID ini agak meruntuhkan teori virologi sebelumnya. Jadi biasanya mutasi itu kan kalau berubah itu dulu Tuhan menciptakan akan sangat sulit. Nah ini beberapa ahli di Inggris itu COVID ini sudah sampai sekarang itu sudah ribuan kali bermutasi. Bayangkan. Ribuan loh. Padahal untuk mutasi 1, 2 itu dulu sulit. Sekarang kok mudah. Kemudian COVID ini punya seperti otak. Jadi kalau dia kena bahan tertentu, dia bisa menghindar, gitu, membentuk suatu pertahanan. Itu yang sekarang menjadi ilmu baru. Itu tinggalkan nanti. Dan itu ahlinya ada di UNER. Anda bisa belajar. Bapak menemui orang-orang itu sulit, iya. Karena mereka sibuk. Tetapi ilmu itu ada. Alatnya ada di UNER. Jadi misalnya kalau Anda lihat di FKH itu ada namanya di sebelah gedung kuliah Fakultas Kedokteran Hewan itu ada namanya Biosafety Level 3. Itu artinya kalau riset-riset kuman yang berbahaya kita punya di sana. Bagus itu kalau Anda mau masuk. Kita dulu Avian Influenza Research Center pernah mengerjakan di sana. Beberapa vaksin sudah kita lakukan. Jadi vaksin-vaksin influenza itu dulu preklinisnya kita lakukan di sana. Bisa. Nah, organela yang lain namanya sitoskeleton. Sito itu sel, skelet itu rangka. Jadi membentuk sel bahwa sel ini berbentuk panjang, berbentuk bulat, bisa bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain. Itu namanya digerakkan oleh sitoskeleton. Jadi ada beberapa tipe sitoskeleton, ada mikrotubulus, mikro itu kecil, tubul itu pipa gitu, ada mikrofilamen dan intermediate filamen. Nah, ini bentuk-bentuknya bisa Anda pelajari. Kemudian untuk bergerak itu ada namanya silia dan flagella. Jadi silia itu rambut getar gitu, getar itu bisa ada sel pernapasan, sel silia di rumah siput, gendang telinga dan sebagainya. Kalau flagella ya sel sperma itu tidak satu tempat. Nah, kemudian untuk komunikasi antar sel itu yang sering kita ketemukan ada 3 jenis, itu namanya tight junction, desmosome, dan gap junction. Jadi ini desmosome itu seperti ini, membentuk rambut-rambut, sehingga kalau sel ini terangsang, maka lewat bentukan ini, hubungan ini, dia bisa sinyalnya bisa
salurkan ke sel yang lain. Ini ada banyak sekali di sel otot jantung, makanya otot jantung itu bisa denyutnya bisa aritmis. Kemudian ada tight junction, ada gap junction. Gap junction ini banyak di otot polos visceral, makanya dia bisa aritmis. Saya pikir itu saja. Ada yang mau ditanyakan? Mesti nggak ono, karena pelajaran nggak penting. Kuliah isu, ngantuk-ngantuk, ono sing gulung-gulung no kasur, gitu, syarat-syaratan apalagi online. Tapi nggak apa-apa lah. Nanti kalau suatu saat Anda timbul pertanyaan, Anda boleh tanya saya, ya boleh DM dan atau tanya langsung di fakultas. Tidak ada, kalau tidak ada, saya akhiri sampai di sini. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita semua. Terima kasih atas kehadirannya. Saya akhiri kuliah hari ini. Ya. Terima kasih, Dokter. Terima kasih, Dokter. Sama-sama.